A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Kami di sini senantiasa tidak bosan-bosan selalu mendoakan para sedulur semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan terutama pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur, kembali kami hadir dalam sebuah konten yang membahas hal-hal yang memang sedang ramai di masyarakat atau pernah menjadi satu yang viral. Di sini kami akan coba membahas, ini sebenarnya sudah berlalu ya, sudah ada 2 minggu yang lalu, tapi segala sesuatunya itu pasti tidak, artinya begini, secara berita mungkin sudah berhenti, tapi secara kondisi realnya mungkin di sana masih berjalan. Ini menjadi satu fenomena, yaitu tentang banyaknya muncul lubang-lubang di area sumur-sumur warga di daerah Cianjur, tepatnya di di Kecamatan Cikalong kalau tidak salah. Desanya itu saya lupa ya kalau nama desanya. Jadi kita akan coba melihat secara gaib atau berbicara dengan gaib-gaib yang ada di wilayah tersebut atau yang masih berada di area sekitar lubang-lubang tersebut. Kita akan ngobrol-ngobrol atau mengorek informasi apa sebenarnya yang terjadi, karena lumayan banyak ya jumlah titiknya itu, kalau saya tidak salah itu hampir 2 desa. Jadi ada di wilayah 2 desa di Kecamatan Cikalong itu hampir sekitar 16 titik kalau tidak salah. Dan yang pertama menemukan lubang itu mulai diketemukan di kedalaman 6 meter waktu itu. 6 meter mereka mau gali sumur ya, bikin sumur zaman dulu, sumur gali. Nah, pada saat kedalaman 6 meter itu sudah ada lubang. Jadi sudah ada lubang, akhirnya si penggali itu menelusuri dan cukup lebar ya, diameternya hampir 1,5 meter. Jadi ya cukup lebar, dan setelah berjalan beberapa meter menelusuri, akhirnya si penggali sumur itu nggak berani karena ada hawa panas, dan memang secara apa ya istilahnya, mengambil tindakan secara darurat itu tidak ada antisipasi untuk gas beracun, cuman memang ada hawa panas ya, ada hawa panas yang dirasakan. Dan kabar terakhir ya, karena memang mereka menggali itu untuk membuat sumur ya, sekarang sudah tertutup oleh air. Cuma yang menjadi tanda tanya di sini, lubang ini belum terdeteksi sampai berapa meter kedalamannya, maksudnya panjangnya ya, karena itu dari 6 meter itu terus ada lubang ke sampingnya. Dan itu juga tidak selalu 6 meter, ada malah yang baru 2 meter sudah ada lubang. Apakah lubang-lubang ini terkoneksi atau memang satu bentuk bebatuan di dalam tanah seperti itu? Kita akan coba cari tahu secara
eh, gaibnya, apakah ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya mistik atau hal-hal yang lain, ataupun kita akan cari tahu setidaknya minimal membahayakan atau tidak untuk warga tersebut nantinya ke depannya. Karena para warga merasa ketakutan saat terjadi gempa itu akan menjadi reruntuhan yang akhirnya mengakibatkan kerusakan yang sangat parah karena sudah ada banyak lubang gitu kan yang cukup lebar dan banyak titik. Jadi 16 titik itu sekitar 2 desa. Kita akan kupas malam ini apa sebenarnya lubang tersebut. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari Padepokan Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Siap Kang? Siap. Kita mulai konsentrasi. Bismillah. Saya coba buka gambarnya dulu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh media dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik berusaha masuk dalam tubuh mediator, otomatis akan terlempar dan terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang saya izinkan, hanya yang saya tarik yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator. Hanya menguasai tubuh jasadnya, tidak bisa menguasai pikirannya, terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik sosok gaib yang terkuat yang mengetahui tentang fenomena lubang misterius ini, yang berada di sekitar area lubang-lubang misterius ini, yang paling kuat, yang paling bisa memberikan informasi. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, tertarik, tersedot, masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator. Silahkan kamu saya izinkan untuk menguasai tubuhnya. Tapi apabila bukan yang saya maksud, hanya penyusup, maka otomatis akan terlempar keluar dari tubuh mediator. Allah. Kita suara tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, sinkron. Sallallahu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah. Mohon maaf, saya undang panjenengan ke sini. Bisa berbicara? Bisa. Panjenengan dari golongan apa? Saya dari bangsa jin. Bangsa jin. Panjenengan tahu kenapa saya undang ke sini? Tiba-tiba saya tertarik ke sini. Saya tadi menarik satu sosok gaib yang bisa memberikan saya informasi tentang adanya banyak muncul lubang-lubang misterius di daerah Cianjur, khususnya Cikalong. Apakah panjenengan berada di area tersebut? Saya berada di wilayah tersebut. Berarti panjenengan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bisa ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, saya minta waktunya. Ada kepentingan apa? Sesuai dengan tadi yang saya bahas di depan, ya lubang-lubang misterius itu kan muncul. Ya, sebenarnya bukan muncul ya, diketemukan karena mereka menggali dan menemukan. Mungkin lubang itu sudah lama atau mungkin sudah terbentuk ada. Tapi tentang fenomena lubang itu, panjenengan tahu kan? Sangat tahu sekali. Apakah panjenengan mau menceritakan atau saya bertanya secara step by step?
Mau bercerita saja. Ya, sedikit saya ceritakan. Ya. Tapi tidak boleh dilebih-lebihkan, sesuai dengan faktanya ya. Saya di sini tidak ingin memberikan informasi yang salah kepada para sedulur semuanya. Saya protek panjenengan dulu, biar panjenengan juga tidak merubah fakta yang sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dan makhluk yang ada dalam tubuh mediator. Apabila makhluk yang ada dalam tubuh mediator ini menceritakan yang bukan seharusnya atau berbeda dengan faktanya, maka otomatis tubuhnya akan menjadi panas. Allah. Silahkan saya berikan waktu sepenuhnya panjenengan untuk bercerita apa sebenarnya lubang itu, dan ya Anda cerita seperti apa yang Anda ketahui dulu. Lubang itu sudah lama sekali. Ya. Sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Terbentang jauh. Panjang maksudnya. Ya, Bisa digambarkan, kalau dalam ukuran manusia kan ada ukuran tuh meter. dalam ukuran manusia itu panjangnya jauh sekali. Ada puluhan kilometer. Puluhan kilometer. Ya, Berarti tidak nyampe ratusan. hampir. Hampir ratus. Itu sangat jauh sekali. Itu muter-muter atau lurus? Ukuran segitu? Saya menghitung lurus. Kalau diluruskan ya. Tapi lubang itu tidak lurus. Saling tersambung atau memang sampai ke titik, mencapai titik tertentu? Sebenarnya ada lubang yang lebih besar lagi, lubang intinya. Itu lubang-lubang kecil-kecilnya saja. Kalau di bahasa manusia itu cabang-cabangnya. Ada lubang yang lebih besar lagi di kedalaman yang lebih dalam lagi. Saling tersambung berarti. Saling tersambung. Iya. Lubang-lubang itu sebenarnya dulu juga sudah ada manusia yang mengetahui. Manusia pernah mengetahui lubang itu. Ya. Sekitar tahun berapa ini? Maksudnya zaman siapa? Kalau panjenengan tidak tahu tahun, sekitar zamannya siapa? Tidak jauh. Belum lama maksudnya. Ya, sekitar 60 sampai 70 tahun yang lalu. 60-70 berarti sekitar 1950-an, zaman negara Indonesia baru merdeka berarti. Iya. Itu banyak manusia yang sudah mengetahui keberadaan lubang-lubang itu. Tapi tahun segitu berarti masih wilayahnya masih hutan-hutan loh. Ya.
Terus manusia yang tahu itu menggali juga seperti yang sekarang. Tidak, Hmm. sebenarnya lubang-lubang itu Hmm. yang terlihat oleh manusia itu yang berada di perbukitan. Hmm. Seperti gua berarti. Ya, hanya kalau gua itu tidak sampai puluhan kilometer, Hmm. tapi itu sangat jauh. Hmm. Itu puluhan ribu tahun yang lalu. Sebenarnya lubang-lubang itu hampir sama dengan lubang-lubang yang lain. Lubang-lubang yang berada di negara-negara lain. Dan yang berada di wilayah-wilayah lain. Maksudnya sama dari sisi apanya? Bentuknya, Dari terbentuknya, prosesnya. ya Seperti apa memang proses terjadinya itu? Dari apa maksudnya? Kok bisa terapi seperti itu gitu? dahulu Iya. waktu zaman Hmm. manusia itu mempunyai bentuk tubuh yang besar. Iya. Pada zaman itu ada guncangan besar yang mengguncang bumi ini. Iya. Sebenarnya awalnya itu sebagai tempat persembunyian manusia-manusia pada zaman dahulu. Dari goncangan dahsyat yang memporak-porandakan bumi ini. Wah, itu maksudnya goncangan seperti gempa gitu. Lebih dari gempa. Tapi bukannya justru berada di dalam tanah malah lebih bahaya. Pada zaman dahulu itu bukan di bawah permukaan tanah. Hmm. Tapi itu tidak jauh. Itu dasarnya. Jadi pada zaman dahulu itu bukan di bawah tanah. Di atas. Ya, itu sama seperti permukaan tanah sekarang. Hmm. Berarti dulu lubangnya
Tidak sebesar sekarang. Maksudnya lebih besar berarti. Lebih besar. Berapa? Kalau sekarang cuma diameter 1,5 meter. 1,5 meter kan manusia berdiri aja nggak bisa. Iya, Berarti dulu berapa? dulu besar sekali. Kayak terowongan gitu. Iya, Tapi kan posisi, oh iya saya belum ada yang menebak juga itu kemana arahnya ya. Iya iya iya. Itu tahun berapa? Maksudnya berapa ribu tahun kejadian itu? Berarti proses terbentuknya. Berarti itu bangunan maksudnya. Bangunan maksudnya seperti lorong gitu. seperti perbukitan. Kalau di dalam gambaran manusia itu ada celah di antara perbukitan Hmm. yang hingga ke bawah sana. Jadi itu dibangun atau terbentuk sendiri dulu. Itu dulu tempat tinggal manusia-manusia itu. Tempat tempat tinggal atau tempat sembunyi. Kalau tempat tinggal kan tadi atau Tempat tinggal. tempat tinggalnya seperti itu memang Iya, memanjang gitu. iya. Karena mereka Hmm. bergantung kepada air Hmm. yang berasal dari sumber pegunungan. Itu bentuknya sama dari mulai misal titik awal sampai ke pusatnya itu sama bentuk seperti lorong semua. Tidak, tidak sama. Hmm. Ada yang menyempit Hmm. dan nanti di sebelah sana Melebar. melebar lagi. Jadi menyesuaikan struktur perbukitannya gitu. Iya. Dan itu dulu sempat dipakai untuk bersembunyi Oleh masyarakat dulu. para pejuang. Dulu. Iya, Dulu itu tahun berapa ya? waktu zaman orang kulit putih. Belanda maksudnya. Ya, Belanda kan 250 tahun maksudnya di tahun berapanya itu? seratus 150 tahun. Berarti dulunya itu si lubang itu ada di permukaan sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau ditelusur Hmm. itu ada lubang yang terbuka. Yang tadi yang disebut di perbukitan itu. Ya, Berarti tadi yang saya tanyakan berarti waktu pertama yang membuat manusia pertama itu yang orang-orang yang tinggal di situ. Itu abad berapa? Berapa ribu tahun yang lalu? kalau bangsa kami itu 10.000 tahun. 10.000 tahun yang lalu. Ya, Usia kamu berapa? 15.000 tahun. Dan kamu tetap tinggal di situ dari sampai sekarang. Iya, Artinya gini, berarti di tempat itu dulu pernah ada kehidupan gitu.
ada kehidupan, ada manusia. Berarti kalau misalkan itu dibongkar di atas lubang-lubang itu ada semacam kayak perkampungan. Ya, ada bekas-bekas manusia. Apakah pernah ada kerajaan yang muncul di situ atau hanya masyarakat biasa? Bukan kerajaan, Hmm. hanya perkampungan. Tapi banyak penduduknya di situ. Lalu setahu kamu mulai terpendam, tertutup oleh tanah-tanah itu sehingga menjadi menjadi wilayah yang tidak terlihat. Bangunan-bangunan tadi itu tahun berapa itu? Tadi kan mulai mereka membangun masyarakat di situ ada 10.000 tahun yang lalu. Kamu kan di situ udah 15.000 tahun, berarti tahu prosesnya semuanya. Mulai tertutupi menjadi satu wilayah yang baru lah anggap. Itu sekitar tahun berapa? Lima 5.000 tahun. 5.000 tahun yang lalu mulai Ya, tertutup. itu 5.000 tahun hitungan bangsa kami. Kalau manusianya berarti berapa ya? Sama atau Berbeda, lebih lama atau lebih sedikit? lebih sedikit. Kalau hitungan tahun manusia berapa? 5.000 tahun bangsa kalian. Itu sekitar 2.000 tahun atau di bawah 2.000 tahun yang lalu. Bahwa 2000 tahun yang lalu Ya, mulai tertutup dan akhirnya menjadi tanah datar, tumbuh pohon-pohon dan tertutuplah situs itu. Berarti bisa dikatakan kalau di bangsa manusia itu ada yang namanya situs. Situs itu satu peradaban yang tertimbun, kehidupan yang pernah ada di situ tertimbun dan bangunannya tidak rusak. Kalau tadi penjenengan katakan di situ pernah ada masyarakat, kan berarti tidak hanya bangunan seperti lorong itu saja kan. tidak. Mungkin ada bangunan yang lain, tempat mereka berkumpul, tempat apa segala macam. Berarti bisa dikatakan itu situs berarti Iya, kalau digali. itu di dalamnya masih banyak peninggalan-peninggalan. Nah, tadi kan ada lubang yang ketemu di 6 meter. Ada yang ketemu di 2 meter. Yang paling dalam tadi dari semua rangkaian lubang itu, yang paling dalam di atas permukaan bumi saat ini, berapa meter yang paling dalam? Yang paling dalam itu ada di 40 meter. 40 meter. Itu bisa Ya, digali ya. yang paling dalam. Iya. Itu dari tadi kan dikatakan puluhan kilometer ya kalau dibentangkan secara lurus. Nah, kalau misalkan melihat bentuk aslinya nih, kan jenengan kan dalam di sana bisa melihat bentuk aslinya, nggak tahu ke belok kiri, belok kanan. Kalau dibuat area, kalau di manusia itu untuk mengukur luas itu kan ada area. Sementara ini ditemukan di 2 desa. Kalau misalkan aslinya panjenengan lihat itu mencakup berapa desa atau kecamatan? Lebih dari
5 kecamatan. 5 kecamatan di wilayah itu, Iya, di wilayah Cianjur itu. iya. Luas juga ya. Berarti termasuk banyak juga dulu masyarakatnya ya. Saya lupa tadi saya belum nanya. Panjenengan wujudnya saat ini apa wujudnya? Manusia besar. Manusia besar. Panjenengan hidup di situ Iya, berkelompok atau sendiri? berkelompok. Saya termasuk salah satu yang tertua. Di kelompok panjenengan. Iya, karena pada zaman dahulu itu di situ Hmm. banyak manusia yang memuja-muja saya. Maksudnya? Saya ini Hmm. salah satu penghuni batu yang Betul besar. batunya tidak terlalu besar. Hmm. Di wilayah situ. Iya, Hmm. tapi dipercaya oleh manusia. Bisa mendatangkan apa saja. Sejak kapan? Dahulu ribuan tahun yang lalu Saat ini masih. sudah tidak ada yang tahu keberadaan saya. Keberadaan batu itu Hmm. ada di kedalaman 10 meter dari Sekarang. permukaan tanah. Hmm. Dan tidak ada manusia yang tahu. Makanya saya sampai saat ini masih mendiami tempat itu. Oh, jadi Anda dan kelompok Anda di situ di batu yang dulu pernah dipercaya oleh manusia yang dulu. Iya, Dulu manusianya yang mempercaya itu panjenengan sendiri yang berusaha meyakinkan mereka. saya sendiri yang meyakinkan mereka. Oh iya, tadi kan ngomong pertama nggak gitu. Terus untuk apa tuh tujuannya? Kesaktian. Untuk kesaktian. Ya, Berarti sekarang juga nanti cari lagi orang-orang yang mau mempercayai. sudah tidak ada. Ada berapa kelompok panjenengan? Situ. Pasukan saya. Pasukan. Panjenengan raja. Yang dituakan sebagai pemimpin. Ada berapa pasukannya? Ada 1 miliar. 1 miliar. Ya, Kalau dari 16 titik yang saat ini sudah ditemukan warga, tempat panjenengan terdekat dengan 16 lubang yang sudah ditemukan atau masih jauh dari lubang-lubang itu?
sudah mendekati lubang yang dari 16 titik itu salah satunya. Iya. Nah ini yang bahaya. Nanti panjenengan timbul lagi niat untuk cari kesaktian lagi. Nanti akhirnya dibikin jampi-jampi macam-macam. Udah gini aja. Selama panjenengan 15.000 tahun itu kan cukup lama itu. Pernah nggak ada yang menyampaikan pada panjenengan, yang mensiarkan pada panjenengan tentang cara ibadah? Tidak ada. Para nabiullah, nabi-nabinya Allah kan banyak banget. Tidak ada yang sampai pada panjenengan. Tidak ada. Panjenengan tapi mengenal tentang Islam? Tidak. Tidak. Karena saya bentengi tempat-tempat saya. Nah sekarang kalau misalkan saya menyampaikan, mengajak panjenengan untuk menjadi muslim, gimana? Seperti apa itu? Ya nanti panjenengan bisa merasakannya sendiri. Dari pertama, saya merasa ada yang berbeda. Maksudnya gimana? Baru pertama kali ada manusia yang bisa memanggil saya. Selama ini berarti belum pernah berkomunikasi dengan manusia? Bukan saya yang menghadapinya. Pasukan panjenengan? Utusan-utusan. Ya kalau ngeliat kekuatan panjenengan pasukan 1 miliar itu ya udah layak sekali bisa disebut kerajaan. Siapa sebenarnya panjenengan? Ya saya sama dengan manusia-manusia yang pernah panjenengan lihat, panjenengan temui mungkin dulu waktu orang-orang mempercayai panjenengan bisa memberikan sesuatu. Panjenengan bisa memanggil saya, menarik saya. Itu semua karena izin dari guru saya. Saya diberikan izin oleh beliau untuk menarik siapapun yang diperlukan. Saya itu tidak pernah tertarik. Dari awal saya bertanya, ada yang menarik. Ya karena guru saya adalah raja dari semua makhluk di 3 alam, termasuk panjenengan di alam bangsa gaib. Beliau juga rajanya. Berarti yang namanya seorang raja ya berhak memanggil siapapun yang menjadi bawahannya, diterima ataupun tidak. Ya tanpa izin beliau saya juga tidak bisa. Dan beliau juga memerintahkan pada kami semua untuk mensiarkan tentang Islam kepada bangsa-bangsa panjenengan. Karena sama panjenengan juga punya hak untuk ibadah, karena akan diminta pertanggungjawaban juga. Suatu saat kan panjenengan nanti bisa nuntut kalau dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa belum pernah ada yang menyampaikan. Makanya guru kami memerintahkan untuk syiar kepada bangsa-bangsa gaib seperti panjenengan untuk menyampaikan tentang Islam. Sebenarnya masih ada yang saya sembunyikan. Apa itu?
dinding yang tebal. Hmm. Di wilayah tersebut. Dinding gaib maksudnya. Ya, Untuk dari serangan-serangan siapapun yang akan mengacaukan tempat itu. maksudnya dari makhluk gaib lagi gitu. Ya, Ya saya kan bukan makhluk gaib. dan itu ada pengaruhnya terhadap manusia. Pengaruhnya apa? Mereka selalu dibayang-bayangi Hmm. keinginan Hmm. untuk menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Maksudnya dari sisi kekuatan gitu. Ya, Jadi orang-orang yang berada di area tempat yang panjenengan buat dinding gaib itu. ya, dan mereka lebih tertarik Hmm. untuk berguru keilmuan. Jadi efeknya itu. Ya, Itu berapa radiusnya tembok yang panjenengan buat? Kalau tadi kan situs yang tadi itu 5 kecamatan. Kalau panjenengan sendiri yang buat tembok itu radius berapa? Desa, kecamatan? tidak besar, Hmm. hanya sekitar 3 desa saja. Mencakup wilayah kawasan panjenengan. Ya, itu wilayah saya. Hmm. Dan ketika manusia itu mempunyai keinginan untuk mendalami keilmuan, Hmm. tidak ada seorang pun yang bisa mengingatkannya. Karena efek dari tembok gaib itu. Iya, Dan selama ini belum pernah ada makhluk gaib manapun untuk menembus tembok itu. ada Ada, banyak sekali. bisa masuk. Hanya beberapa bagian yang rusak. Selebihnya masih utuh. Hmm. Karena saya masih belum percaya Hmm. ada seorang manusia yang memanggil saya. Kenapa nggak percaya? Saat ini panjenengan sudah di sini. Karena selama ini tidak ada yang bisa. Ya karena kan selama ini panjenengan hanya berada di lingkaran tembok yang panjenengan buat. Di luar tembok itu masih banyak makhluk-makhluk mungkin yang kalau panjenengan ukur secara saktian yang jauh mungkin lebih hebat. Jadi bagaimana dengan ajakan saya tadi? Panjenengan masuk Islam dan bisa mensejahterakan kelompok panjenengan, menyelamatkan mereka.
tanya dulu. Silahkan. Kekuatan apa yang panjenengan pakai? Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya dipinjamkan oleh guru saya. Yang memiliki kekuatan itu ya guru saya. Siapa guru panjenengan? Beliau, kalau saya sebutkan nama kan panjenengan juga nggak bakal kenal. Bagaimana saya memperkenalkannya sama panjenengan? Lantas apa ya harus saya lakukan? Ya panjenengan cukup mengumpulkan seluruh kelompok panjenengan, saya muslimkan, nanti di situ panjenengan bisa menjalankan amaliyah-amaliyah sesuai dengan ajaran Islam, dan panjenengan bisa nanti mengenal siapa Tuhan panjenengan. Karena secara peperangan saya sudah kalah. Karena saya sendiri yang memimpin pasukan sudah tertangkap. Ya kan awalnya juga saya bukan ngajak berperang, awalnya saya hanya mencari informasi tentang lubang itu, dan ternyata panjenengan sudah lama hidup di situ dan cukup besar kekuatannya. Ya karena kewajiban saya, perintah dari guru kami untuk syiar ya saya sampaikan itu saja, tidak ada niat lain. Baiklah, karena saya memang sudah mengakui kekalahan. Tapi bukan berarti kekalahan ini akan dipertontonkan kepada rakyat saya. Iya kan awalnya juga saya bukan memerangi panjenengan. Itu di bangsa manusia. Tapi di bangsa kami itu kan peperangan. Oh gitu. Lantas bagaimana? Saya ikut panjenengan. Apapun yang panjenengan perintahkan. Ya sudah. Sekarang sesuai tadi yang saya sampaikan, panjenengan kumpulkan dulu seluruh kelompok panjenengan. Saya muslimkan secara bareng-bareng, bersama-sama. Biar panjenengan juga tadi tidak terlihat seperti dikalahkan di hadapan rakyat panjenengan. Justru menjalin kerjasama, bersilaturahmi dengan kami di sini, dan saya memberikan sesuatu pada panjenengan. Baiklah. Saya buatkan tempat dulu untuk mereka. Akan saya kumpulkan. Allah. Sudah semua. Sudah berbaris di hadapan saya. Sekarang perintahkan pada mereka semua untuk siap menerima apa yang saya berikan dengan ikhlas. Terima semua yang saya berikan, buka dadanya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin kesesang yang bercahaya nirwana, semua kitab syariat Islam, kitab tarekah diriyah, naksabandiyah, syatriyah, semuanya lengkap berada dalam genggaman tangan saya. Sejumlah makhluk gaib yang saya muslimkan, Allah masuk dalam tubuhnya, Allah, dan semua pasukannya Allah masuk semakin dalam, terkunci dengan stempel Allah. Ikuti prosesnya, terima dengan ikhlas, nanti biar tidak sakit. Allah. Sekarang ikuti yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Dengan izin guru saya sang yang semua lafaz Allah, dada mereka semuanya memancarkan cahaya nurillah. Pancaran cahayanya menyebar ke seluruh tubuh mereka, mengisi semua bagian-bagian tubuh, menyempurnakan wujudnya, wujudnya seperti manusia yang gagah. Allah. Sekarang keluarkan semua yang pernah panjenengan ambil dari bagian-bagian tubuh manusia. Keluarkan semuanya. Saya akan mengambil banyak sekali. Ya, kembalikan semuanya. Lepaskan. Allah. Semuanya kembali. Ada ribuan manusia yang tertawan di sana. Ya, lepaskan semuanya. Dia akan kembali menyatu dengan jiwanya masing-masing. Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Rasakan sedang. Silakan panjenengan lihat wujud panjenengan dan seluruh rakyat panjenengan. Banyak yang berubah. Tapi yang terpenting dari semua ini adalah kitab-kitab yang saya berikan pada panjenengan, ya. Itu adalah kewajiban-kewajiban panjenengan sebagai makhluk ciptaannya Allah. Pelajari, jalankan, dan istiqomah. Saya baru tahu. Baru sebentar saya pelajari saja. Sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Ya, makanya di situ nanti amalnya yang pertama panjenengan membersihkan diri. Ajak semua kelompoknya untuk membersihkan diri masing-masing. Di dalam lubang-lubang itu, saya menyimpan ribuan manusia
sebagai Yang dulu pernah memuja panjenengan maksudnya. ya Sekarang temboknya dibersihkan dulu. Semuanya. Energi panjenengan 1 juta energi masuk. Allah. Sudah semua. Sekarang terlihat jelas cahayanya. Berarti titik pusat tempat tinggal panjenengan di area Batu itu, rumah-rumah panjenengan. Ya, tidak jauh dari lubang-lubang itu. Dan mungkin ini satu rahasia. Kenapa sekarang lubang-lubang ini terlihat? Sebenarnya saya sengaja perlihatkan lubang-lubang itu kepada manusia, agar manusia-manusia yang berada di sekitar situ merasa ketakutan. Terus Saat ketakutan itulah mereka berada dalam kegelapan. nah itu yang saya maksud tadi kan. Panjenengan berusaha mencari jalan kembali untuk menjerat manusia supaya percaya panjenengan kan. Sebenarnya pada awalnya saya mau membuka kembali Praktek panjenengan yang dulu. Iya kan? Nah iya, karena saya udah ngomong seperti itu. Yaudah, itu kan masa lalu ya. Saya berterima kasih banyak. Yaudah, sebagai bentuk berkah dari semua ini, saya akan buatkan istana untuk panjenengan dan seluruh masyarakat panjenengan, supaya bisa menjadi kekuatan Islam di bangsa goib di wilayah itu, bisa meneruskan syiar ini. Ya, panjenengan bayangkan tempat panjenengan yang sekarang. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya, saya ubah tempat mereka, tempat tinggal menjadi satu buah istana goib yang megah besar, 100 kali lipat lebih besar dari yang ada, lebih megah dari yang lengkap dengan seluruh fasilitas ibadahnya, dan tertancap bendera Al-Husain di atas istana goib. Atas izin guru saya Sang Hyang Cahaya, semuanya menjadi wujud dan nyata Allah. Kun fayakun. Wujud sallallahu Alhamdulillah. Indah sekali. Tapi saya ada satu pertanyaan yang mewakili mereka saat ini. Tadi kan yang berusaha panjenengan ciptakan kan rasa takut ya. Dan memang mereka sudah takut. Cuman yang mereka takutkan kan gempa. Nah, secara nyatanya adakah
satu hal yang membahayakan secara ilmiahnya lubang-lubang itu, atau aman saja untuk tempat tinggal manusia saat ini? Tidak ada kaitan. Tidak ada. Berarti itu hanya panjenengan yang menciptakan. Tidak ada kaitannya dengan bencana-bencana. Ya. Itu hanya ulah saya. Sudahlah. Berarti ceritanya kita tutup aja ya. Berarti semuanya selesai. Menjadi masa yang baru buat panjenengan dan kelompok panjenengan, dan saya titip wilayah itu dan panjenengan beramal sebanyak-banyaknya, siar seluas-luasnya di wilayah itu, dan jadikan titik itu menjadi kekuatan goib yang terkuat di wilayah itu. Baiklah. Dan saya mohon maaf tadi, ya mungkin memang prosesnya seperti ini. Awalnya kami juga tidak menyangka ada ulah bangsa goib yang menyebabkan ini semua. Tapi kan minimal juga kita menjadi tahu bahwa di situ pernah memang ada peradaban yang pernah hidup di situ. Nah, sekarang silahkan, sudah cukup saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Panjenengan berkonsentrasi, silahkan untuk apa ya? Ya masyarakat yang dibimbing sesuai dengan yang sekarang. Entah seperti apa rasa terima kasih saya kepada panjenengan Ya, saya hanya minta panjenengan istiqomah saja yang sudah merubah saya beserta rakyat-rakyat saya yang telah menyelamatkan kami. Ya, semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Silahkan panjenengan istiqomah saja. Berterima kasih Pak. Ya, sama-sama. Insya Allah akan saya lakukan, akan saya laksanakan. Amin, amin, alhamdulillah. Akan saya perkuat semuanya yang berimbas kepada manusia. Ya, tadi energi-energi yang dari pagar goib dulu, panjenengan sedikit demi sedikit tarik, bersihkan dari masalah yang sudah nempel di manusia-manusia. Iya, itu salah satu tugas saya yang harus saya kerjakan. Saya boleh pamit? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kembali ke tempat asalnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jin semuanya kembali masuk Allah. Semua efek mediumnya hilang, energi dan memorinya semuanya kembali utuh Allah. Alhamdulillah, para sedulur semuanya, baru saja kami menyelesaikan proses mediumisasi yang cukup panjang ya. Ternyata banyak sekali rahasia besar yang muncul dari lubang tersebut. Kita jadi tahu bahwa dulu pernah ada peradaban yang hidup di situ, pernah ada manusia yang hidup, dan itu awalnya bukan di dalam tanah, dan ternyata munculnya karena memang direncanakan oleh salah satu kelompok goib yang cukup besar ya, yang memiliki pasukan hampir 1 miliar, dan mereka berwujud besar. Itu 1 miliar ukurannya kalau wujud besar menjadi normal bisa 100 kali lipat, jadi bisa 100 miliar, kekuatan yang cukup besar di dalam bangsa goib, dan mereka sudah bisa mempengaruhi wilayah yang ditempati manusia sehingga energinya bisa mereka kendalikan. Ya, nanti untuk lengkapnya silakan ditonton dari awal. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang diperoleh. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.